Kisah Nabi Idris alaihi salam, manusia pertama yang bisa menulis dengan pena. Nabi Idris alaihi salam merupakan manusia pertama yang mulai menulis dengan memakai pena dan dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya yakni ilmu alam semesta, ilmu tulis-menulis, dan ilmu berhitung. Bahkan, para ilmuwan pernah menemukan beberapa potongan naskah kuno yang diklaim berkaitan dengan Nabi Idris alaihi salam. Beliau pula yang pertama kali menjahit baju sehingga membuatnya menjadi lebih nyaman untuk dipakai daripada baju yang masih terbuat dari daun dan kulit hewan. Selain itu, Nabi Idris alaihi salam juga menguasai berbagai macam bahasa. Oleh karena itu, Nabi Idris alaihi salam dapat dengan mudah berkomunikasi dengan manusia lainnya. Beliau juga diketahui pandai membangun rumah sederhana yang indah dan nyaman, sehingga banyak orang dari berbagai daerah menirunya dan meminta bantuan darinya. Nabi Idris alaihi salam mampu menjinakkan kuda. Nabi Idris alaihi salam adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihi salam, beliau lahir di Mesir. Nabi Idris alaihi salam diberi nama Idris karena gemar membaca dan menulis. Nabi Idris adalah sosok nabi yang sangat cerdas. Nabi Idris alaihi salam adalah manusia yang pertama kali mampu menjinakkan kuda yang semula merupakan binatang liar. Setelah dijinakkan oleh Nabi Idris alaihi salam, hewan kuda pun bisa dijadikan sebagai tunggangan atau untuk mengangkut berbagai barang. Karena itu, orang-orang yang baru pertama kali melihat hal seperti itu dibuat heran karena Nabi Idris alaihi salam juga dapat menempuh perjalanan dengan sangat cepat daripada mereka yang masih berjalan kaki. Dengan adanya kendaraan kuda ini, kaum Nabi Idris alaihi salam sangat terbantu dan menjadi semakin makmur. Beliau lantas menjadi orang yang semakin disegani dan menjadi panutan. Di dalam Al-Quran, Nabi Idris alaihi salam digolongkan sebagai manusia yang sabar karena beliau tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan dan rintangan seberat apapun. Kaum keturunan Qabil iri kepada Nabi Idris alaihi salam dengan ditemukannya berbagai teknologi dan hal baru hasil temuan dari Nabi Idris alaihi salam, membuat kaum anak cucu Adam yang berasal dari kaum Qabil menjadi sangat iri. Mereka mulai merencanakan sesuatu hal yang jahat dengan tujuan mengganggu kaum Nabi Idris alaihi salam yang sedang bekerja. Semakin hari, kaum dari Qabil semakin bertambah jahat. Mereka mulai berani merampas harta benda kaum Nabi Idris alaihi salam dan melukai para perempuan serta anak-anak. Jumlah mereka pun juga semakin bertambah banyak. Hal ini dikarenakan, orang-orang pengangguran yang tidak mau bekerja ikut serta bergabung dalam golongan dari kaum keturunan Qabil. Nabi Idris alaihi salam diangkat menjadi rasul di usia 82 tahun. Karena kejahatan kaum keturunan Qabil semakin meresahkan, para penduduk pun mulai melaporkan berbagai kejadian itu kepada Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam lantas pergi menuju ke sebuah bukit dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada usia 82 tahun itulah Nabi Idris alaihi salam diangkat menjadi seorang rasul untuk memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Maka, Nabi Idris alaihi salam dengan segera melaksanakan tugasnya sebagai rasul dan memberikan peringatan kepada kaum keturunan Qabil supaya kembali ke jalan yang benar. Nabi Idris alaihi salam berkata kepada kaum keturunan Qabil, "Hai saudaraku, berhentilah mengerjakan perbuatan jahat dan ingkar. Ikutilah jalan kebenaran seperti yang diajarkan Nabi Adam." Kaum keturunan Qabil mengajak perang usai diperingatkan oleh Nabi Idris alaihi salam. Kaum keturunan Qabil malah menjadi sangat marah. Mereka justru menantang Nabi Idris alaihi salam untuk berperang. Lantas Nabi Idris alaihi salam dan para pengikutnya mulai mempersiapkan berbagai peralatan perang dan membuat benteng pertahanan guna menahan serangan dari kaum keturunan Qabil. Akhirnya peperangan pun terjadi. Selain menjadi seorang nabi dan rasul, Nabi Idris alaihi salam juga merupakan seorang panglima perang. Beliau berperang dengan gagah dan berani sehingga mendapatkan julukan, Asad al-Asad, yang berarti singa dari segala singa. Hal ini disebabkan, Nabi Idris alaihi salam merupakan sosok yang tidak pernah berputus asa dalam menjalankan tugasnya untuk memerangi kejahatan. Nabi Idris alaihi salam dan kaumnya akhirnya hijrah.
Nabi Idris alaihi salam adalah ahli strategi yang sangat pintar sehingga beliau dan pasukannya selalu berhasil memenangkan berbagai pertempuran. Namun, semakin hari kaum keturunan Qabil yang mungkar dan durhaka itu ternyata semakin bertambah banyak jumlahnya serta tidak berhenti menyerang para wanita dan anak-anak dari kaum Nabi Idris alaihi salam. Karena kejahatan kaum keturunan Qabil semakin meresahkan, para penduduk pun mulai melaporkan berbagai kejadian itu kepada Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam lantas pergi menuju ke sebuah bukit dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Idris alaihi salam beserta kaumnya untuk berhijrah meninggalkan negerinya untuk menuju ke tempat yang lebih aman. Demikianlah kisah dari Nabi Idris alaihi salam yang tak henti berperang melawan kejahatan kaum keturunan Qabil. Nama Nabi Idris alaihi salam pun diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat Maryam ayat 56-57.